Pada tahun 1982, waktu itu Ibu Mus Sugiono dari Florasari memamerkan di situ Aglonema Comutatum Tricolor. Warnanya yang kemudian itu dadu memukau waktu itu saja buat, wah ini merupakan tanaman yang memang punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai tanaman hias. Karena waktu itu saya sendiri juga relatif masih belum mengenal aglonema secara keseluruhan, jadi saya pikir ini layak untuk diperbanyak. Nah, sampai satu saat waktu saya lihat ada aglonema rotundum di Kebon Raya. Ternyata itu koleksi dari Bapak Sukasdi almarhum. Dia kemudian itu dapat akses ke aglonema rotundum yang waktu itu masih banyak dijumpai dekat-dekat ke Kota Medan, di daerah Stabak dan daerah-daerah sebelum Binjai. Nah, waktu itu saya kebetulan sempat berteman dengan Pak Haryono, dan Pak Haryono katakan, pilih tuh, kalau kamu suka apa yang kamu mau. Jadi waktu itu saya lihat, ini tanaman luar biasa, dan waktu itu saya pikir, kenapa enggak, kemudian itu saya coba ambil yang paling bagus dari situ. Nah, saya waktu itu dapat beberapa, tapi kemudian itu kan mau diapakan, itu kan rotundum, memang bagus sebagai rotundum, sebagai tanaman itu sendiri, tapi kemudian itu kan saya pikir tentu kita harus coba silangkan. Nah, pada satu saat kemudian itu saya berkesempatan untuk silangkan dengan kemudian itu ini aglonema rotundum, tapi hasilnya kan kurang bagus. Prekursor itu seperti Padang Suroyo, cuma warna merahnya kurang nampak. Nah, saya waktu itu kebetulan berkesempatan untuk menyilang balik. Jadi karena itu apa? Silangan kemudian itu dari prekursor dengan rotundum, saya waktu itu katakan ini harus dikasih nama Pride of Sumatra. Jadi supaya orang tahu bahwa warna merah itu asalnya dari aglonema rotundum asal Sumatera. Aglonema rotundum ini memiliki setiap bentuk bunga yang kemudian itu di sini membulat, karena itu namanya rotundum. Rotundum artinya bulat. Rotundum yang datang dari Indonesia banyaknya itu sesudah datang mereka pakai mati, karena banyak rotundum itu yang kemudian itu pada dasarnya pekat terhadap Erwinia. Erwinia itu sebetulnya bakteri yang dia boleh dikatakan inangnya itu banyak. Pada tahun 96, 98 itu saya pergi ke Bohorok, ke Bukit Bawang. Waktu itu saya cari orang-orang yang dulu pernah jadi di sini guide selama saya pergi ke hutan waktu itu di tahun 1973. Tapi saya tidak mau yang biasa. Saya mau yang belakangnya tuh merah sekali, merah kehitaman malah. Kemudian itu yang uratnya banyak. Yang penting semua harus kondisinya prima. Prioritas ke tanaman yang sudah ada kuncup bunganya kalau bisa. Pada aglonema, sebelum kemudian di sini serbuk keluar, ada bau harum yang tercium sehari sebelumnya. Kalau sudah bau harum tercium, besok itu serbuk sari, kalau tanaman itu tidak gabung, tidak steril, pasti keluar serbuknya. Kalau tidak keluar serbuknya, berarti tanaman itu gabung sebagai pejantan. Nah, pada saat serbuk keluar, kita jangan harap untuk menyilangkan dia sebagai bunga betina. Kita mesti tahu, karena pada keladi-keladian, pada dasarnya bunga itu sistemnya protogenik. Protogenik itu apa? Betina masak lebih dulu. Sesudah itu, barulah kemudian itu jantannya. Kalau nanti kemudian itu ini sudah kelihatan gembung, bunga maksudnya sudah menggembung, kemudian kita buka dan sudah ada di sini warna kekuning-kuningan dan nanti kepala putiknya sudah lengket, itu sebetulnya sudah siap ya untuk kemudian itu kita sebutin. Menentukan seludang bunga itu kan kita lepas dan sendirinya kelembaban kemudian itu jadi rendah dan kita sungkup dengan kemudian di sini plastik es bambu. Dan itu lebih banyak berhasil daripada tidak. Kalau sudah kemudian kita lakukan penyerbukan dan kemudian kita sungkup, besok sudah bisa kita lepas. Karena kan polen aglonema itu rentan terhadap kemudian serangan jamur. Dalam kondisi lembab, kita tidak usah nunggu sampai setengah hari. Serbuk sari keluar kemudian bisa katakan jam 7 pagi. Jam 10 kita bisa lihat.
itu sudah ada lapisan tipis yang membuat serbuk sari yang tadinya kemudian itu di sini tercerai-berai seperti itu pun sudah kemudian itu di sini seperti boleh kata agak di lapisan kain, karena kemudian sudah ada di sini miselium dari jamur yang memakan ini polen ini. So polen ini kan sumber dari mineral juga mungkin juga asam amino jelas, dan itu kemudian itu juga merupakan media bagus untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Dan kita bisa pakai katakan batch atau satu kumpulan polen atau serbuk sari yang dari satu bunga itu bisa kita pakai untuk 30 bunga mungkin, karena kan itu yang dipakai untuk penyerbuknya tidak banyak. Kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya jumlahnya itu kan ribuan, mungkin lebih dari beberapa ribu. Jadi itu kita di sini usahakan pakai semua, habiskan pada saat itu. Di agronomi untungnya ada petunjuk bahwa ini akan bagus atau tidak sesudah dia keluar daun kedua, daun ketiga sejak kemudian itu dari penyerbukan. Dan kemudian itu juga supaya kemudian itu biji tidak busuk, ada baiknya biji itu ditaburi dulu dengan kemudian di sini sekarang itu kan ada banyak dari ini apa di sini fungicide macam-macam yang kemudian itu berbentuk serbuk. Ya, udah itu bisa kita pakai. Kapursil bisa kita pakai juga. Tapi yang paling penting supaya tidak terjadi di sini pembusukan pada saat proses kemudian itu di sini percambahan terjadi. Sudah itu kemudian tuh dari ini kan berdaun 1-2 tuh mulai muncul kira-kira 1 atau 2 bulan. Sudah itu kira-kira hampir kalau sudah ada daunnya sudah mulai normal itu hampir rata-rata 3 daun baru per 2 bulan. Dan kemudian itu nanti kalau sudah kira-kira 2 tahun kita akan lihat ini kira-kira akan bagus atau tidak. Dan sudah itu tentu selebihnya kalau kita kemudian itu di sini lebih openan, tentu tanaman itu bisa lebih mudah lagi bertunas, tumbuh lebih banyak rumpunannya itu kalau kita tentu lebih banyak beri perhatian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya kenal agronomi itu tahun 2006 dan dikenakan oleh teman Pride of Sumatera. Saya awalnya nggak percaya. Dia bilang ini loh merah, warna kesukaan kamu, dia bilang gitu. Saya bertanya-tanya, ini ibu bapaknya apa? Lalu diperkenalkanlah Rotundum. Nah dari Rotundum inilah saya mulai jatuh cinta sama aglonema. Sampai akhirnya tahun 2008 itu bolak-balik terus ke Medan, pengen lihat sendiri di hutan seperti apa habitatnya Rotundum di hutan. Ternyata hasilnya nihil. 2009 saya kembali lagi, nihil juga karena sudah berganti dengan kebun sawit semua. Sampai akhirnya saya sempat bingung gitu mau ke siapa, saya minta tolong lagi untuk lihat di hutan karena udah 3 kali ke sana itu tidak ketemu gitu hutan. Sampai akhirnya saya ketemu Bang Ramli, beliau yang antar saya ke hutan, lihat langsung di hutan seperti apa. Dari situlah saya belajar, mempelajari gimana cara merawat Rotundum. Saya belajar dari hutan, belajar di alamnya langsung, di habitatnya seperti apa, terus medianya yang dia suka apa, cahayanya. Nah dari sana begitu saya lihat, saya bilang ke Pak Ramli, saya nggak mau pulang, saya pengen di sini. Saya pengen lihat Rotundum. Nah, akhirnya dari situ Pak Rek pun berpesan waktu itu, Bar, cari Rotundum yang variannya yang terbaik, yang bagus, yang seperti ini, seperti ini. Nah ini kalau boleh tahu bocorannya media tanamnya apa nih Pak Barli untuk Rotundum ini supaya sehat? Sebetulnya media Rotundum itu simpel ya, nggak terlalu ribet lah. Yang penting dia suka dengan kompos yang udah busuk. Kompos yang sudah busuk? Udah busuk sekali gitu, kan. Karena saya lihat di hutan pun seperti itu, dia hidupnya di serasa sedaunan-dedaunan kompos, dan akarnya itu menembus ke akar. Dia menjulur-julur, merambat-rambat gitu. Jadi kalau ada yang bilang Rotundum itu tegak lurus, ya awalnya iya tegak lurus, tapi lama-lama dia rebah. Dia akan rebah. Menjalar gitu ya? Menjalar, tasnya Rotundum.
Dan ketika nanti sudah siap disilangkan itu biasanya dia berapa daun nih sampai bisa tumbuh? Biasanya setelah 5 daun, 5, 6, 7 daun itu dia keluar bunga. Bunga. Tergantung juga kasusnya. Kalau misalnya kita baru ambil dari hutan itu kan dia stres. Dia stres, dia akan memperbanyak diri dengan cara bunga. Dia akan keluar bunga. Oh gitu. Nah, bunga itu kita tunggu. Dari mekar bunga sampai terbuka selundangnya itu bisa 1 minggu. Dari mekar bunga sampai buka seludang 1 minggu. 1 minggu. Lalu itu yang sudah siap putiknya ya? Betul, ya betinanya. Betinanya siap, betul, dicarikan siap. serbuk sari dari yang lain yang Dari sudah. yang lain. Nah, untuk mengetahui kalau serbuk sarinya sudah siap, yang lain itu gimana? Nah, biasanya kalau bisa besok serbuk sari itu mau siap, mau keluar serbuk itu ditandai dengan aroma yang wangi seperti permen karet. Oh, aroma wangi seperti permen Biasanya karet. selundang itu akan sedikit menguning. Dia terbuka, dia akan wangi permen karet. Nah, biasanya saya begadang. Tunggu saat yang iya, tepat. Karena kalau kita nggak begadang, ya Terlambat ini ya? terlambat. Itu biasanya sama lebah, mangi terpangi. Tapi terkadang begitu kita tunggu pun hasilnya kadang zonk. Kita tunggu begadang dari mulai jam 11 malam kita tunggu sampai jam 1, jam 2, jam 3 sampai kadang sampai pagi nggak ada. Kadang ada yang keluarnya pagi. Oh gitu. Iya, jadi nggak bisa ditebak. Ada yang keluarnya maghrib. Oh gitu. Jadi terus dilihat sampai serbuk sarinya itu keluar ya? Iya. Kuning-kuning itu ya? Dan setiap varian Aglonema species itu tidak sama. Rotundo maunya malam. Comutatum tricolor maunya di pagi hari. Oh gitu. Gitu. Dan akhirnya berbagai percobaan baru berhasil. Alhamdulillah berhasil dan alhamdulillah juga sudah saya sudah keluar, sudah jual dan hari ini pun di sini ada di lelang nanti. Oh nanti dilelang ya? Berapa pot? Satu Ada 1 pot. Satu pot. Berapa daun? sekitar 8 lah. Namanya? Namanya saya serahkan sama bayarnya nanti yang mana. Oh bayarnya nanti yang. Jadi itu keuntungannya kalau membeli ya. Iya. Entah itu dilelang atau apa gitu. Tuh. Tapi kira-kira kedepannya optimistis ya Indonesia bisa maju ya Pak ya? Insya Allah, Dari persilangan. insya Allah. Pak Barli terus eksis di sini. Insya Allah. Saya akan selalu menyalakan Aglonema. Kalau bisa sih sampai akhir hayat menutup mata. Amin. Amin. Demi masa depan Aglonema Indonesia. Ya. Saya nggak mau Aglonema Indonesia nanti kalah sama orang luar, sama breeder-breeder dari luar. Selalu harus ada hybrid baru, varian baru. Kalau bisa sih sebulan sekali keluar varian baru, hybrid baru gitu. Iya betul. Kalau bisa. Ya. Karena kan prosesnya lama ya, nggak sebentar gitu. Dalam 1 kali persilangan pun membutuhkan waktu sampai 1 daun itu hampir 1 tahun. 4 tahun saya nyari resepnya. Dan akhirnya ketemu. Betul. Varian-varian yang terbaik itu akan saya perbanyak untuk indukan. Nah, dan tahun depan mulai kerjanya baru dimulai. Mas Barli kalau suatu ketika sudah sukses dan sudah punya resep, bersedia untuk membantu orang lain untuk Insya Allah. Iya. Insya Allah. terbuka ya? Banyak yang nanya, tapi saya diam. Bukan berarti diam saya sombong atau apa. Saya takut nanti salah yang saya sampaikan. Iya. Siap. Betul. Gitu. Jadi lebih baik biarkanlah saya bereksperimen dulu Sampai jadi. sampai jadi. Nanti setelah hasilnya baik, bagus, baru nanti akan saya beritahu sama teman-teman semua bahwa jenis ini, varian ini yang terbaik. Oh, dan Akhirnya. bisa untuk disilangkan dan sebagainya. Betul. Dan silangan-silangan Pak Barli ini rata-rata yang memberi nama orang lain karena sudah dijual ya. Jadi juga Seperti yang terakhir dibeli Caim itu si Charlotte ya, Charlotte. si Charlotte. kita Dinamakan si Charlotte karena Ci itu dari dari Cilangkap Cilangkap, Charlotte itu nama anak dari ponakannya. ponakannya. Di Iya. Manchester United ya. Iya, iya. Dan itu kata beliau kemarin, Pak mau dijual berapa? Tak ternilai ini, harganya 1 miliar kalau Satu boleh miliar, katanya. betul. Betul. Saya bilang Iya, baru iya. kita jual 1 miliar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Doanya terkabul, Cak. Tapi katanya nanti mau diserahkan lagi ke Pak. Betul. Itu masih bisa disilangkan? Kita kan harus selalu mencoba. Kalau itu sudah silangan keberapa Pak? Baru 1? Itu DF2. Oh, 2 ya? Ya. Jadi F1 yang dari alumina ini saya silang dengan rotundum, jadilah Cicarlot. di Charlotte. Oh. Jadi saya waktu menyilangkan Cicarlot itu melihat 2 bahan ini saya menghayal. Harus seperti ini, harus begini. Dan Mudah-mudahan bisa. ternyata benar. Dan ternyata itu terwujud di Cicarlot. Oh. Jadi yang pertama, di Charlotte ini dari yang pertama adalah
komutatum komutatum dan alumina. dengan alumina. Alumina. Jadilah prekursor. Dari prekursor. Setelah jadi prekursor Disilang lagi dan rotundum. dengan rotundum. Ya, Jadinya jadinya Ci-Charlotte. Ci-Charlotte. Oh, oke. Gitu. Tapi kayaknya Ci-Charlotte ini nggak ada warna merahnya ya? Nah, pada saat itu kita menggunakan rotundumnya yang tidak terlalu merah. Jadi rotundum pun nggak asal untuk kita mau nyilangin nih, tapi asal-asal gitu aja percuma juga, buang-buang waktu lah kalau menurut saya. Jadi dari sekarang kalau bisa sih 1 tahun lah belajar menyilang, belajar varian, pokoknya belajar terus 1 tahun itu. Nanti kalau sudah bisa semua udah lancar, masuk ke tahun kedua cari varian-varian yang terbaik. Seperti rotundum, varian yang terbaik, daunnya bulat, stangnya pendek, terus merahnya legam, garisnya bagus, rapat, betul, kayak yang Golden Hope ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Saya belajar aglonema pada saat tahun 2004. Kalau bapak-bapak masih mengikuti terubusnya masih seperti koran, kertasnya HVS mungkin, murah. Nah, persilangan saya awali pada saat anak saya kelas 5 SD. Nah, setelah itu berkembang 2006 saya membawa biji ke rumah Ibu Indri, 5 biji saya bawa, tapi keder saya, Bu, menunjukkan nama ibu sama bapak saya keder, itu saya sail, takut saya. Berlanjut kemudian saya dari situ karena mampu menyilang, maka saya menyilang. Saya tidak peduli kiri kanan, menyilang aja. Kemudian berlanjut sampai sekarang, sampai apa yang diceritakan Pak Barli tadi. Nah, sekarang bapak-bapak sudah megang ini tadi ya. Bapak-bapak udah megang ini ya. Nah, ini seludang yang sudah terbuka. Penjelasan tadi ada jelas di situ. Seludang sudah terbuka. Kalau seludang yang sudah terbuka, di bawahnya ini ada putih. Coba Bapak atau Ibu pegang bawahnya. Pegang bawahnya seperti ini. Lepaskan, lengket nggak ya? Coba, lengket ya? Ya, itu yang dijelaskan oleh Bapak tadi, bahwa betina telah siap matang kelamin. Tinggal mencari serbu sari. Kalau itu dibiarkan lebih dari 3 hari, maka akan keluar polen. Momen-momen ini yang harus ditaati, diikuti. Jangan sampai serbu sari itu terbuang oleh angin, terhapus oleh hujan. Bila bapak-bapak dan ibu-ibu ragu-ragu, pada saat seludang membuka, tutup aja pakai plastik es tadi, pakai plastik es. Besok pagi cabut plastik esnya, kirim. Kalau dia harum, itu dia pas. Tinggal cari serbu sari. Untuk melengketkannya, boleh pakai tusuk gigi. Nih ya, tusuk gigi ke bawah, kesini dulu, ke putihnya dulu, lengket tuh. Baru ke serbu sari bunga yang lain, baru dioleskan ke sini, berputar. Ya, ada pertanyaan? Kalau yang disilang Pak Barli mungkin dia bisa menghasilkan 1 tongkol ini 7. Saya bisa menghasilkan 1 tongkol 5. Mungkin DPL saya Pak ya berbeda sama Pak Barli ya. DPL saya itu 16 meter mungkin. Mungkin Barli dia mungkin 70 atau 150 gitu. Idealnya dia di posisi 300 karena itu habitat rotundumnya sendiri. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Jadi ada masa infertil. Infertil itu artinya dia tidak subur lagi. Nah itu. Nah untuk mengetahuinya itu, paling tidak saya sudah menguji coba itu lebih dari 20-an mungkin ya silangan maestro kita ya. 20-an ada yang saya coba. Dari mulai Epita, Teresa, Sri Kandi itu saya coba dulu. Nah, ya nggak bisa jadi.
Ya memang penasaran aja. Daripada kelebihan serbuk sari, jadi saya coba aja Kak. Jadi itu yang mengetahuinya kita. Kemudian referensi buku yang kita miliki. Kali ini saya bertemu dengan Mbak Mia Hambali. Halo. Mia Hambali, beliau ini putri dari Bapak Gregory Garnadi Hambali, dan juga kayaknya ada kejutan-kejutan yang akan diceritakan oleh Mbak Mia. Mbak Mia, kalau nggak salah nih, 2005 itu kayaknya silangannya Mbak Mia mau keluar nih. Bener nggak? Belum, Oh, karena punya pagar aja masih banyak kuncian yang belum keluar. Oh, gitu. Tapi itu sendiri adalah produksi beliau dari tahun 2000-an awal. Oh, gitu. Nah, sementara kalau yang saya, karena mungkin udah diungkapkan juga oleh Mas Barli dan juga Om Ramli sebelumnya, bahwa ketika kita bikin itu kan butuh waktu dari pertama kali sukses penyerbukan, 6 sampai 8 bulan itu untuk proses pembentukan biji sampai matang. Dari penyerbukan yang berhasil sampai pembentukan biji yang matang. Lalu sesudah itu disemai, lalu ditunggu sampai besar, dilihat apakah pantas dibesarkan. Biasanya kalau nggak pantas dibesarkan, kita biarkan nanti tumbang dengan sendiri alias mati. Seperti yang terjadi di Pak Greg kan ada yang nggak bagus juga, memang kita biarkan. Tapi yang bagus dirawat sampai nanti berumpun, habis berumpun kita perbanyak. Harapannya bisa rilis dalam bentuk paket, itu yang idealnya, tapi tentu butuh waktu sangat lama. Kalau kondisi sekarang boleh lihat, kalau yang baru disemai, yang udah keluar baru ini ya, itu mungkin agak mirip Madam Suroyo, tapi agak bulat mungkin. Ini silangan dari? Ini Comutatum tricolor X rotundum. Jadi betinanya Comutatum tricolor, rotundumnya adalah jantannya. Itu saya lakukan di tahun 2020. Waktu saya magang di tempat ayah. Terus kan 2021 saya buka nursery di Bali. Karena kan memang dari dulu saya memang tinggal di sana. Karena dulu kan saya kerja buat orang. Saya baru mulai di tanaman hias tahun 2019 akhir sampai waktu magang di rumah ayah ibu sembari bangun nursery di Bali itu tahun 2020. Ini salah satu produk yang sedang dibesarkan, yang saya semai sebenarnya waktu itu ada 7 biji, tapi seiring dengan perjalanan waktu kan banyak yang tumbang, banyak yang ketika kecil kalau dia memang udah nggak kuat dia akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi ya yang masih hidup tinggal 2 ya, waktu banyak yang tumbang ya saya sedih, tentu saya sangat sedih. Karena mungkin seperti yang pernah diungkapkan oleh Papa dan juga Mas Barli dan Om Ramli, bahwa memang menyilang itu memang kita harus sudah siap dengan apa yang namanya kegagalan. Karena menyerbuki aja sampai jadi aja itu sangat sulit, karena banyak yang bunganya rontok, nggak jadi. Ketika kita menyemai sesudah jadi biji, itu juga nungguin sampai betul-betul naik, nggak semuanya bisa naik. Kalaupun naik, nanti pasti ada yang kena sakit. Sampai akhirnya terseleksi sendiri, namanya seleksi alam. Seperti yang kita ketahui itu kan survival of the fittest. Nah, nanti yang kuat itulah yang memang kita bisa besarkan sampai dewasa. Itu pun ketika dewasa, kita harus pilih lagi, seleksi lagi. Jadi kuncinya memang harus melakukan yang banyak supaya kita bisa seleksi sebanyak mungkin. Karena kalau kita nggak melakukan banyak, ya otomatis kita misalkan cuma melihat satu itu saja, itu pasti kita akan ada perasaan, wih nungguin ini segini lama. Pasti nanti kita jadi apa ya, ada perasaan seperti kok kayaknya nggak besar-besar gitu. Tapi kalau kita lakukan macam-macam, juga dengan beberapa jenis tanaman yang lead time-nya ada yang lebih pendek, itu bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Contoh, aglonema kan yang paling lama. Nah, di sela-sela aglonema kita harus punya anthurium dan philodendron. Nah, anthurium sendiri meskipun lebih cepat daripada aglo, tetap juga ketika nungguin biji tumbuh kan juga lama. Nah, oleh karena itu, kita misalkan nih, kita punya 10 tanaman. 5 kita besarkan sebagai indukan sampai berbunga. Kita kawin-kawinin. 5-nya lagi kita gunakan untuk propagasi secara vegetatif dengan cara rajang rizom. Dengan begitu kita bisa mengisi waktu ketika kita menunggu sebuah hybrid menjadi besar. Yang ini bisa untuk menutup yang lain. Subsidi silang. Ya, begitu. Dijual gitu ya. Iya, kalau nggak kan kalau nungguin biji sampai dewasa itu kan kita sebenarnya tanamannya itu membeli waktu, membeli umur sebenarnya. Proses penyilangan. Mbak Mia begadang. Oh, kalau itu kita harus. Gimana itu pengalamannya? Pengalaman ya. Kita sebutin dari semua pengalaman saya ya. Nah, kalau aglonema saya ngikutin Papa. Kalau saya menyerbukinya pagi-pagi.
Nah, kalau Jam berapa? Kalau saya jam 7, ngikutin papa juga. Karena kalau terlalu siang nanti serbuknya udah terlanjur berjamur. Nah, tergantung tempat juga. Kalau di Om Barli dia harus lebih dini hari karena kalau udah lewat dia udah dibawa pergi sama serangga serbuknya. Terus kita juga harus sedia banyak indukan jantan rotundum. Kenapa? Karena itu adalah garam dapur dari persilangan. Karena warna merah diberikan oleh rotundum, jadi otomatis kita harus punya banyak rotundum. Dan juga tentunya indukan betina harus banyak. Karena kan kita harus nyocokin jadwal waktu mekar, itu yang paling sulit. Oh iya. Karena Yang satu jantan sama betina kan beda ya? iya, mekarnya beda. Sifatnya disebut protogini, di mana betina mekar lebih dulu daripada jantan. Betina mekar lebih dulu dan reseptif selama 3 hari. Lalu habis lewat masa 3 hari itu keluarlah serbuk jantan. Maksudnya serbuk dari bunga jantan. Ya, kami harap industri aglonema tetap selalu ramai. Jangan sampai kita dipenuhi oleh barang-barang dari Thailand karena kita kekurangan orang yang bergerak di industri ini. Tapi ya saya rasa kalau memang semakin banyak yang menyilang semakin baik karena bukan berarti bersaing, tapi justru artinya industri ini tetap ramai gitu. Jadi harapan saya adalah nantinya setiap tahun minimal, setiap tahun semoga bisa ya, saya harap setiap tahun satu tanaman, tapi dimulai dari ayah dulu. Karena ini kan proses yang sangat panjang, bisa jadi malahan nanti yang menikmati hasil ini bukan saya tetapi keponakan saya. Kalau misalkan menjadi breeder, seperti yang ayah saya ungkapkan, sebenarnya di otaknya breeder itu ada sedikit sekrup yang berbeda dengan orang lain. Jadi mungkin yang dilihat bukan cuma itu, mereka ada perasaan seperti ini. Ada sesuatu yang dicari yang melebihi sekedar BEP dan tentunya margin ya. BEP dan margin itu kan artinya cuan. Tapi ketika menjadi seorang breeder, ada sesuatu yang lain yang dicari yang membuat dia melakukan persilangan itu sampai berkali-kali, meskipun gagal diulangin lagi. Papa kan mengulang sampai 10.000 kali. Ada sesuatu yang dia cari dan saya tahu itu apa. Saya pun ada sesuatu yang saya cari ketenangan. Nah itu Mbak Mia, ada aglonema yang sudah berhasil disilangkan. Selain aglonema, tanaman apa lain? Anthurium. Anthurium. Ya, lalu philodendron. Dan itu sudah ada. Mau di launching? Oh, masih lama. Kalau launching masih lama sekali. Karena harus perbanyakan. Betul, dan juga bukan cuma itu, nungguin semai dulu. Sebelum perbanyak kan nunggu semai dulu. Nunggu semai naik, gede, dan itu harus lihat mature form. Dan itu harus apa ya, stabil ya? Iya, lihat mature form dulu dong. Kayak di Bali kan saya ada mencoba Philodendron giganteum yang variegata. Saya coba silangkan dengan Taumatophyllum speciosum. Itu udah beda genus, berarti intergeneric hybridization. Saya cuma iseng aja pengen tahu bisa atau enggak. Ternyata jadi biji. Tapi lagi disemai sekarang. Nah, semoga naik. Kan belum tentu naik juga. Ketika naik pun masih ada kemungkinan kedua dia jatuh tumbang. Tapi kalau biji philoma ribuan banyak banget dan nyucinya aja udah setengah mati. Ya, ini adalah biji yang sedang dicuci. Lihatlah, kemungkinan ada 6.000 biji di dalam satu baskom ini. Ini harus dibersihkan dari lendir. Contoh yang sudah bersih adalah seperti ini. Nah, saya tidak memakai saringan karena saya tidak menemukan saringan yang pori-porinya cukup kecil untuk menahan biji ini. Jadi, saya lakukan secara manual satu demi satu. Ya, pokoknya begadang lah ngerjain ini. Nah, nanti disemainya di sini. Kelihatan nggak? Sangat kecil. Ini dia pakai sama sekam bakar. Ini disemai di sini. Tapi ya saya harap ya banyak yang germinasi, banyak yang jadi variegata. Oh ya, kuncinya adalah kalau mau dapat banyak semayan yang nanti naiknya jadi variegata adalah kita punya indukan betinanya yang dipakai sebagai variegata. Karena pewarisan sifat variegata itu adalah secara maternal. Jadi kunci keberhasilan dalam penyilangan tanaman apapun apa? Jangan pernah menyerah ketika gagal. Dan juga tentu kita harus memiliki pengetahuan bahwa ini yang mana duluan yang mekar gitu. Kuncinya ya memang ada sesuatu yang harus membuat kita mau mengulang tanpa khawatir itu gagal atau tidak. Itu pasti motornya ada sesuatu yang lain yang melebihi uang. Nah, ini kayaknya masih ada satu PR lagi nih Mbak Mia. Membuat sebuah buku yang berisi dari silangan-silangan Pak Greg dengan ide-idenya. Nah, itu gimana itu dia. Bisa cerita? Nah, jadi saya mau cerita. Memang kan
Dulu waktu sudah lama sekali ya, sesudah Pride of Sumatera dan pertama Donna Carmen lalu Pride of Sumatera, lalu ibu mulai membantu mempopulerkan sebagai manajer pemasaran. Ada satu titik di mana kita itu dibanjiri oleh aglonema impor dan kita sendiri juga belum siap karena belum besar, karena kan mungkin seperti yang tadi saya ungkapkan, ketika menyemai aja masih harus nunggu menjadi seedling. Nah, terus begitu sesudah jadi seedling pun belum kelihatan bentuknya bagaimana. Nah, waktu itu sudah terlanjur di Indonesia itu banyak sekali aglonema impor. Jadi mau nggak mau, Mama menjual dalam bentuk seedling. Banyak yang Mama lepaskan begitu saja tanpa ada nama. Nah, nama itu banyak yang disematkan oleh seller. Nah, akhirnya jadi ketika datang lagi kepada Pak Greg ini dulu punya Pak Greg bilang, apa iya ya, dari karakteristik kemungkinan besar iya, karena kan bisa tebak-tebak indukannya ya, Comutatum tricolor sama misalkan Rotundum. Kan kalau Thailand punya kan pakai cawang sebagai jantannya, terus Cochin Kinensis sebagai betinanya. Nah, akhirnya Papa bilang, iya kemungkinan besar memang punya saya. Ya, nama sudah populer dengan sematan dari orang, nama yang disematkan orang, ya tentu kita berterima kasih nama itu telah populer dan aglonema semakin digandrungi masyarakat. Oleh karena itu, jadi yang bisa dilakukan satu-satunya oleh keluarga kami adalah justru menghubungi seller-seller yang masih ada, yang sudah sepuh-sepuh, yang usia jauh beberapa generasi di atas saya, untuk mengumpulkan kembali data yang lama tersebut supaya bisa masuk dirangkum dalam satu kesatuan, tapi juga dengan penuh rasa hormat tentu kita tuliskan di situ narasumber semuanya, dan juga tentu kita mengatakan apabila dari suatu rangkaian proses pengumpulan ini ada data yang tercecer karena bukan berupa rilis dari pihak kami, maksudnya tanamannya bukan langsung dirilis dari pihak kami dengan nama yang seperti Golden Hope, kan ada catatan sejarahnya berupa rilis, misalkan kita udah bisa lihat rekam jejak digitalnya, atau ketika yang paling baru Minion kita bisa selidiki lebih mudah karena adanya sosial media. Tapi yang zaman dulu yang ketika belum ada sosial media itu akan sangat sulit. Tentunya dalam pengumpulan data itu akan ada pasti data yang tercecer. Ya, dengan segala rasa hormat tentu kami memohon maaf, tapi hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk menghimpun yang pernah tercecer, yang bahkan tanamannya sendiri kami sudah tidak miliki. Targetnya kapan? Buku itu terbit? Oh ya, diberi target 2001, 2002, 2003? Ini udah 2021, Bapak. 2022, 2003? Saya bisa katakan mungkin sesudah rilis Jayanti. Jadi tanaman yang sesudah Jayanti itu kita belum tahu mana yang mau dirilis. Dari punya Papa yang kuncian dari tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu kan masih banyak yang belum dirilis. Kalau nggak tumbang di tengah perjalanan, kami akan rilis tanaman tersebut misalnya sesudah Jayanti. Saya 2022 rasa, ya? Berarti 2022 Jayanti. Oh, Jayanti ya? Berarti 2023. Bukunya 2023 ya? 2023. Semoga sukses ya, Mbak. Semoga sukses ya. Semoga memang ketika nanti sudah rilis satu produk yang sesudah Jayanti kan 2022. Ya, harapannya pada waktu itu kami bisa mengeluarkan buku ini. Buku ini bertujuan sebagai edukasi ya. Jadi maksudnya kami tidak ada misalkan kayak misalkan kalau media cetak umumnya kan kejar oplah. Kalau kita enggak, justru maksudnya nggak apa-apa sedikit lebih lama, tapi kita kumpulkan dengan satu gong dari Pak Greg. Pak Greg baca proofreading, ada yang mau ditambahkan, ada yang mau di misalkan revisi, kalau nggak ada terbit dengan nama Pak Greg Hambali. Dan ini sekaligus untuk apa ya, semacam merevisi ya yang sebelum-sebelumnya buku-buku yang udah terbit itu, karena kebanyakan masih agak kurang tepat ya. Masih bisa digali lagi karena dulu banget juga mungkin ingat mendiang Pak Gatot ya, dia punya catatan yang sebagai seller, maksudnya yang dan juga kolektor yang generasi yang lebih lawas, beliau pernah memiliki catatan tersebut. Lengkap. Iya, mendekati lengkap. Kalau yang paling baru kan lebih mudah ya, kayak misalkan Golden Hope, Minion, Lotus Delight itu kan sudah zaman saya. Maksudnya saya sudah bisa menambahkan, itu kan aglonema sempat stagnan sebentar. Nah, catatan Pak Gatot ini masih harus
dirunut ke Cak Aim karena Pak Gatot kan meninggal dalam kecelakaan. Jadi perjuangannya sangat panjang tentu, tapi ya sekali lagi keluarga besar kami memohon maaf apabila dalam pengumpulan data ini nanti pasti masih ada data yang tercecer, tapi apa boleh buat ya daripada betul-betul kita berangkat dari sesuatu yang awang-awang, lebih baik masih ada sesuatu yang bisa kita pegang sebagai rujukan. Ya, begitu kira-kira. Terima kasih banyak Mbak Mia. Banyak ilmu yang disampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat dan memberi inspirasi bagi penonton-penonton saya. Terima Terus kasih. berkarya ya Mbak Mia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mia.